الحمد لله الحمد لله الذي من على المؤمنين بأجل النعم إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم من الظلمات إلى النور وخص أهل بيته بأشرف مناكب والغرر وفضلهم على من سواهم من البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل صلوات الله وسلامه عليه إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mulia dan terhormat. Bulan Rabiul Awal menjadi agung karena menjadi bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjadi manusia yang paling tinggi derajatnya setelah para nabi karena mereka pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringat Nabi, rambut Nabi, sisa air wudu Nabi dan semua peninggalan Nabi menjadi rebutan para sahabat dan salaf, menjadi penuh berkah karena pernah melekat pada tubuh suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat wanita yang menyimpan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anha berkata, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha limarda yustashfa biha." Yang insyaallah maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memakai pakaian ini dan kami membasuh pakaian ini untuk orang sakit dan untuk sarana penyembuhan. Hadis riwayat Muslim. Betapa besar keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan sandal dan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menembus tempat yang tidak dapat ditembus oleh malaikat Jibril dalam perjalanan Mi'raj. Semua itu hanya karena ia menempel dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita umat Islam, kita menjadi mulia bukan karena ibadah kita. Betapa banyak umat terdahulu yang lebih ketat aturan ibadahnya. Kita mulia bukan karena kekuatan fisik atau umur yang panjang. Umat-umat terdahulu lebih kuat fisiknya dan lebih panjang umurnya. Umat ini menjadi mulia karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan rasul. Sungguh tepat apa yang dikatakan Imam Busiri dalam burdahnya, "Bushra lana al-ma'syar al-islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Kabar gembira bagi kita umat Islam, kita diberi perhatian yang kokoh dan tidak tergoncangkan dari Allah ketika Allah memanggil Nabi yang mengajarkan taat kepada kita dengan sebutan akramar rusli, Rasul termulia. Maka kita pun menjadi umat yang paling mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu anugerah yang tidak ternilai harganya.
dan kebanggaan yang tidak tertandingi. Allah memilihkan untuk umatnya Nabi yang sangat memperhatikan umatnya. Hatinya selalu susah karena memikirkan derita umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang maksudnya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surah At-Taubah ayat 128. Di dunia ini Nabi SAW berdoa sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ummati ummati, ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menenangkannya dan berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan bahwa kami akan membuatmu rela tentang umatmu dan kami tidak akan memberikan keburukan padamu. Hadis riwayat Muslim. Dan kelak pada hari kiamat, Nabi akan terus-menerus memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan semua umat Islam dari neraka. Beliau akan senantiasa memohon, ya Rabbi, ummati ummati, wahai Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga tidak ada seorang pun lagi dari umat Islam yang tersisa di dalam api neraka. Maka sudah sepatutnya bagi kita bersyukur dan bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dengan demikian, jangan kita merasa puas dengan hanya membanggakan Nabi kita. Akan tetapi, jadilah umat yang dapat dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa kelak amal kita akan disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum tuhaddithuna wa tuhaddatsu lakum wa wafati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaih wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Hidupku baik bagi kalian, kalian dapat berbicara denganku dan mendapat kabar dariku, dan wafatku pun baik untuk kalian. Amal kalian akan disodorkan kepadaku. Tidaklah aku melihat amal baik kecuali aku akan memuji Allah atasnya, dan tidak pula aku melihat amal buruk kecuali aku memohon ampun kepada Allah bagi kalian. Hadis riwayat Bazzar. Jangan sampai yang disodorkan kelak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemaksiatan-kemaksiatan kita, ucapan-ucapan keji kita, keburukan akhlak kita, perselisihan antara umat Islam, dan hal-hal lain yang akan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Berusahalah mulai saat ini untuk memperbaiki diri. Berusahalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mendengarkan yang baik-baik saja dari kita dan umatnya. Berusahalah agar Rasulullah mencintai kita. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Akan tetapi dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang luar biasa. Bagaimana cara agar kita dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Inna min ahabbikum ilayya ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian adalah orang yang paling akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbanyaklah amal kebaikan yang dapat mendekatkan kita kepada beliau kelak di hari kiamat. Di antara bentuk kebaikan itu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga dengan berkumpul untuk mendengarkan sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian diteladani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ajlisa fi mithli hadha majlis ahabbu ilayya min a'tika arba'a riqabin, ya'ni al-qasas." Sungguh aku duduk di majlis ini lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 budak, yaitu majlis kisah-kisah. Hadis riwayat Ahmad. Jika majlis yang di dalamnya dituturkan kisah yang baik mendatangkan ganjaran dan pahala yang besar, bagaimana jika yang disebut di dalamnya adalah kisah manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, mari kita mulai untuk meneladani semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang kecil maupun yang besar. Melaksanakan sunnah Nabi adalah bukti nyata cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang insyaallah maknanya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Ali Imran ayat 31. Oleh karena itu, mari kita buktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan meneladani petunjuk dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ablagha ma juliyat bihil humum wal ahzan wa anfa'a ma wa'athul qulub wal adhan wa awla ma unsita li tilawatil Qur'an kalamullahil wahidil mannan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.